iri hati. Nah, memang ada banyak hal yang bisa membuat orang iri hati, ya, ibu-ibu. Ada banyak hal yang bisa membuat kita iri dan segala macam. Nah, iri hati itu timbul karena memang ada rasa tadi yang saya katakan ketidaknyamanan. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak nyaman? Karena apa yang kita inginkan itu nggak sesuai, ya. Makanya kita merasa nggak nyaman. Sorry. Nah, mari kita lihat sekarang. Kita harus dan mesti mengerti bahwa iri hati itu adalah hal yang kalau kita nggak kontrol bisa merusak jiwa kita, saudara, ya. Dan iri hati ini nggak pandang bulu, ya. Mau orang biasa, mau orang yang mungkin pejabat, mau dia adalah jemaat, bahkan dia hamba Tuhan pun iri hati ini nggak pandang bulu. Ada bagi setiap orang yang memang akhirnya membuka celah untuk bisa iri hati. Nah, jangan sampai kita memberikan ruang untuk iri hati ada dalam diri kita. Karena iri hati itu bukan produk dari kerajaan Allah, ya. Iri hati bukan hal-hal yang baik yang bisa membuat kita bertumbuh dengan bagus. Nah, iri hati itu seperti monster, ya. Sesuatu yang jahat, yang kecil, bahkan tak terlihat, tapi bisa merusak jiwa kita, ya. Dan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kalau kita akhirnya membiarkan iri hati itu menguasai kita, ya. Misal saja ketika kita melihat orang di medsos, kok dia bisa makan enak, jalan-jalan, kok saya nggak bisa, kok dia bisa, kenapa saya nggak bisa. Nah, itu aja udah menunjukkan sikap perbedaan-perbedaan yang kita buat berdasarkan pandangan kita. Nah, ini kalau sering kita melakukan begitu, kok dia bisa, kok saya nggak bisa, kok dia bisa, saya nggak bisa, ini akan merusak jiwa saudara. Lama-kelamaan, Anda membangkitkan monster dalam dirimu dan itu membuat jiwamu semakin jauh dari Tuhan, ya. Dengan kata lain, tadi seperti tadi contoh, ya, yang dikatakan tadi bahwa kenapa kok keluarganya bisa, keluarga saya nggak bisa, keluarganya bisa kasih pandangan, kenapa saya nggak bisa. Sebenarnya itu hanya sebuah pola yang dimunculkan dari daging kita. Karena kita merasa kita nggak punya tempat dan nggak diberikan tempat, ya. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, ya, yang takut Tuhan, saya yakin kita tidak akan memberikan diri kita untuk iri hati. Karena iri hati, saya katakan tadi, iri hati itu bukan produk kerajaan surga. Karena iri hati itu adalah sebuah proses membanding-bandingkan diri sama orang lain. Sementara Tuhan pencipta kita menciptakan kita sangat sempurna, serupa dan segambar dengan Dia, ya. Walaupun kembar siang pun tetap ada molekul, ada cara yang berbeda-beda, yang itu menunjukkan bahwa betapa mulianya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harusnya bersyukur. Jangan lagi banding-bandingkan diri dengan orang lain, karena nilai-nilai yang Tuhan tempatkan dalam diri kita itu berbeda-beda untuk kemuliaan namanya, ya. Dan memang iri hati itu cenderungnya kepada hal-hal yang negatif. Iri hati itu bisa merusak jiwa pelan-pelan, tapi Anda akan hancur oleh karena iri hati, saudara, ya. Nah, jangan sering, ya, apa yang kita katakan iri hati itu, kita membuat diri kita menjadi dengki dengan orang lain, ya. Karena itulah perasaan yang membuat akhirnya hari demi hari kita semakin jauh dengan Tuhan kita tanpa kita sadar. Maka perlu diketahui bahwa akar iri hati yang menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam lubang kebinasaan itu keluar, kita akan membereskannya harus stop dari sekarang. Kita harus keluar dan membereskannya, stop dari sekarang. Jangan sampai kita merusak jiwa kita. Nah, di gambar pelajaran ini sangat jelas, ya. Bagaimana seorang A yang dewasa dan seorang B yang belum dewasa, ya. Iri hati akan menimbulkan kebencian. Dengar baik-baik. Iri hati akan melahirkan kebencian, ya. Dan kebencian akan merusak gambar diri. Ingat, Tuhan ciptakan kita begitu sangat sempurna, ya. Tapi kalau kita membiarkan diri kita ada dengan cara pandang manusia, tadi itu, ya, membanding-bandingkan diri, maka itu akan merusak gambar diri sesungguhnya bahwa kita ini adalah manusia yang sangat mulia dan serupa segambar dengan Dia. Kalau kita merusak diri kita, kita membiarkan diri kita itu dirasuk dengan hal-hal kedagingan tadi, ya. Nah, kenapa seorang bisa iri hati? Ya,
Apa yang harus si A lakukan jika si B yang belum dewasa tadi iri hati? Apakah si A akan reaksi yang salah dengan si B? Nah, kita lihat di gambar ini sangat jelas, ya. Memang orang yang iri hati, dia akan berusaha mencari teman-teman untuk membicarakan orang yang memang dia nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Karena dia iri hati tadi. Dia akan kumpulkan orang-orang. Jadi si B yang iri hati tadi akan mengumpulkan orang-orang. Dan tentu orang-orang yang memang orang-orang ini kenal juga si A. Si B tidak akan cari orang-orang yang nggak kenal si A. Saudara, dia iri sama si A untuk menghancurkan si A. Caranya dia, seperti pikirannya dia akan cari orang-orang yang tahu tentang si A. Sehingga orang-orang yang tahu tentang si A, orangnya baik, orangnya luar biasa, orangnya cinta Tuhan. Oleh karena ada akar iri hati, si B merusak pertemanan orang-orang yang tahu tentang si A tadi untuk membawakan nilai-nilai yang negatif, nilai-nilai yang merusak hidup seorang si A tadi. Kenapa si B begitu? Karena ingat, si B sedang mengalami yang namanya jiwa yang tidak bagus, dia iri hati, dan dia akan bergosip ke teman-teman si A untuk menjatuhkan dari si A tadi, ya. Nah, iri hati, saudara harus mengerti, akan membuat orang suka menjelekkan orang lain yang dia nggak suka tanpa sadar. Dan itu berarti kita menjelekkan ciptaan Tuhan. Karena ingat, Tuhan sendiri bilang, aku datang untuk orang berdosa. Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu dilempar dengan batu oleh karena namaku, ingat aku pernah mengalaminya. Engkau diludahi oleh karena namaku, ingat aku pernah mengalaminya. Ini kan nilai-nilai yang Tuhan ingin bilang bahwa, karena kamu berasal bukan dari dunia ini, tapi engkau berasal dari kerajaan surga. Nah, bagaimana bisa seorang yang lahir dari kerajaan surga, ya, memiliki nilai-nilai yang bukan dari kerajaan surga? Yang kita sedang bahas hari ini tentang iri hati, ya. Jadi harus ingat, ya, bahaya dari iri hati itu, ya. Nah, contoh yang sangat jelas Alkitab katakan tentang contoh saudara-saudara Yusuf. Waktu mereka iri hati, padahal seorang Yusuf hanya berbicara tentang mimpi. Aku mimpi, kalian sujud kepada aku. Nah, kakak-kakaknya langsung merespon yang tidak baik. Di zaman sekarang, hal yang begini sering dan terjadi di mana-mana. Jadi saya katakan di awal, iri hati itu gak pandang bulu, ya. Mau orang kecil, orang besar, mau orang pejabat, mau kaum awam biasa, mau jemaat biasa, mau hamba Tuhan, mau pendeta. Iri hati ini dia bisa menyerobos masuk ke hati semua orang kalau orang itu bekas celah. Bekas celah pertama adalah tadi, membanding-bandingkan diri dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ya, itu akan merusak jiwa saudara. Yusuf hanya menceritakan mimpi yang dia dapatkan. Tetapi, ya, saudara-saudaranya menganggapnya sebuah penghinaan. Kamu adik bungsu, mana bisa kamu akan menyuruh kami menyembah kepada kamu? Sebaliknya kamu yang sembah kepada kami. Padahal ini hanya sebuah mimpi. Tetapi kenapa mimpi ini menjadi ajang ketidaknyamanan bagi saudara-saudara Yusuf tadi? Karena hati mereka ada terikat dengan kesombongan. Jadi begini ibu-ibu, kalau ibu-ibu iri hati, kalau ibu-ibu langsung menilai kok dia bisa saya nggak bisa, mengapa dia begitu, sebenarnya kita lagi membiarkan kesombongan kita menata diri kita. Padahal itu bukan sesuatu yang baik, menata untuk menghancurkan saudara. Karena kesombongan itu nggak pernah membangun, kesombongan itu menjatuhkan. Itulah makanya Alkitab katakan, siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tapi siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Sangat jelas. Nah, ini contoh pertama dari Yusuf. Bagaimana hanya mimpi, tapi mimpi itu disalahartikan oleh saudara-saudaranya. Ya. Yang kedua, Raja Saul. Ya. Waktu semua umat Tuhan, ya, bangsa Israel menyanyikan lagu, ya, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul beribu-ribu, ya, mereka mengagungkan Daud. Nah, Saul sebagai raja merasa, kenapa aku raja kok malah mereka memuji-muji kaum awam biasa, Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa, kok saya hanya dibilang beribu-ribu? Nah gitu ya. Jadi ada timbul rasa iri hati.
dari Saul kepada Daud. Ya, jadi saudara lihat ini. Kalau sampai diri kita itu nggak bisa dikuasai atau kita nggak bisa self control menguasai diri kita, maka ada banyak hal yang bisa membuat saudara tenggelam dengan namanya iri hati. Dan iri hati itu adalah sifat dari seorang yang sombong tanpa sadar. Iri hati itu kita sedang mengembangkan karakter kesombongan, saudara. Sombong karena kita merasa, oh saya yang harus, kenapa dia, mengapa mesti dia, kan saya harus ini. Itu kesombongan, saudara. Itu kesombongan. Jadi pandangan-pandangan seperti ini dibangun oleh keangkuhan diri, saudara, tanpa sadar tadi. Dan memang kebanyakan iri hati itu, orang iri hati itu tanpa sadar. Seperti Yusuf ceritakan mimpinya tanpa sadar, kakak-kakaknya nggak ngerti kalau ini hanya mimpi. Ya kan, tanpa sadar. Padahal ini sebuah mimpi aja, ya. Sama dengan Saul. Waktu rakyat lagi bernyanyi lagu Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul hanya ribu-ribu. Kenapa Saul harus iri hati? Tanpa sadar. Ada bagian-bagian kehidupan daging yang memang rupanya perlu dipahat. Ingat, home care character building ini adalah kita belajar memahat bagian-bagian karakter daging kita, supaya kita bisa memberikan ruang untuk firman Allah yang hidup itu mengambil alih hidup kita. Jadi memahat, karena kata karakter itu adalah memahat, mengukir sampai menjadi indah. Nah itu saudara, ya. Jadi harus mengerti itu. Nah, biasanya iri hati datang dari tindakan kita yang suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain tadi. Padahal setiap kita sudah diberikan berkat khusus dan spesial yang berbeda-beda untuk kita masing-masing dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Ya, di dalam kitab Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24 ya, mengatakan demikian ya, firman Tuhan ini luar biasa. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang itu hidup baru, ya, sifat karakternya udah diubahkan oleh firman Allah. Dia akan melihat semua makhluk manusia itu, ya, sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Dan dia karena dia dewasa, dia nggak perlu bandingkan dirinya dengan orang lain karena dia tahu dia sangat spesial. Ada banyak hal yang terjadi dalam dirinya, dia sangat spesial. Sehingga dia nggak perlu bandingkan dirinya dengan orang lain. Ya. Nah, respon dari si A tadi, ya, seorang yang dewasa tadi, di saat dia melihat si B ini iri hati, apa yang dia lakukan? Saudara, dia menunjukkan kasih. Nah, kita kalau ada orang iri sama kita, semakin Anda rendahkan hati dan tunjukkan kasihmu kepada sesamamu. Bagaimana caranya? Si A mengangkat diri sama Tuhan dan dia berdoa, oh my God, bless me. Ya, berkati aku dengan hikmat, berkati aku dengan hati yang penuh pengertian, berkati aku dengan hati yang lemah lembut, sehingga dia memperoleh kasih Tuhan, dan dengan yang dia miliki yaitu kasih Tuhan itu dia tunjukkan sama orang, ya. Nah, jadi semua orang yang tadi balik bergosip dia, saat mereka melihat dia penuh dengan kasih Tuhan, ya, dia dewasa, ya, apa yang terjadi? Nanti kita akan lihat, akhirnya orang-orang menilai sendiri bahwa yang salah itu bukan si A, karena si A menunjukkan terus kualitas kedewasaan kehidupan rohani. Orang benci dia senyum, orang simpan dendam dia doakan, sangat dewasa sekali. Nah, orang-orang si B yang merasuki orang-orang untuk membenci si A, akhirnya orang-orang ini melihat, kok malah si B ini nggak dewasa. Kok kalau bertemu dengan dia selalu bicaranya negatif ya. Kalau bertemu dengan dia selalu bicarakan hal-hal yang nggak baik tentang orang A, orang B, orang C. Ini kurang bagus. Jadi mereka menilai sendiri. Akhirnya kebenaran membela dirinya sendiri.
Itu nilainya. Nah, kita lihat contoh yang lain. Yonatan, ya, terhadap Daud. Yonatan ini mengubah perasaan iri hati dengan kasih. Sebaliknya Daud yang ada peluang bisa saja membunuh keturunan Saul karena Yonatan adalah keturunan dari Saul. Tetapi Yonatan penuh dengan kasih Tuhan sehingga waktu Daud diangkat jadi raja menggantikan papanya Saul, Yonatan sama sekali nggak punya iri hati, ya. Tapi malah dia bilang, iya, aku belum siap, aku belum layak. Daud yang layak. Karena Daud udah terlatih di medan pertempuran. Daud sudah mengalahkan berlaksa-laksa. Dia yang layak. Dia yang layak. Nah, ini luar biasa. Kita pasti tidak asing dengan cerita dari Daud dan Yonatan. Kalau kita lihat kembali, Yonatan selalu punya celah untuk bersikap iri harusnya kepada sahabatnya Daud. Ya, tetapi Yonatan adalah anak tertua dari Saul, ya, di mana seharusnya ialah yang menjadi raja berikutnya. Namun ia tahu betul kalau Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja, sehingga dia memberikan ruang hatinya untuk menerima pilihan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 18 ayat pertama dikatakan begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, ya, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud sebagai jiwanya sendiri, bahkan ketika ada kesempatan baginya untuk bertindak sebagai musuh Daud, ia malah memilih untuk melindungi Daud. Kasih menutupi segala model macam iri hati. Jadi kalau iri hati yang membuat Anda suka bandingkan, kenapa doa saya, bahkan ada orang percaya yang doanya mengerikan sekali, ya, karena dia nggak suka dengan seseorang, dia berdoa, Tuhan pukul orang ini, dan sampai bertahun-tahun doa yang sama, tegur Tuhan, pukul, dan dia lihat 1 tahun, kok orang itu saya doakan supaya ditegur, kok semakin malam menjadi ya. Nah, ini sebenarnya doa yang salah, dan rupanya yang Tuhan proses itu bukan orang yang Anda doakan, yang Tuhan sedang proses itu adalah diri kita sendiri. Karena kita punya sikap yang belum dewasa rupanya. Nah, ini. Ada berapa banyak kita yang salah berdoa, saudara? Ya, Alkitab bilang ada istilah salah berdoa. Salah berdoa karena kita berdoa untuk keinginan daging kita, saudara. Ya, dalam Yesaya berkata, mungkin engkau menggunakan keuangan dan engkau menggunakannya bukan untuk makan dan minum, tapi untuk hal-hal yang tidak membawa hidup yang penuh dengan berkat buat daging saudara. Ya, tapi engkau membuang-buang itu. Engkau salah berdoa karena doa-doa yang engkau doakan adalah doa-doa yang mengandung banyak unsur kedagingan. Kita berdoa, tapi rupanya Alkitab berkata ada banyak hal yang salah juga dalam doa. Ini perlu diperhatikan. Kalau saudara berdoa supaya musuh saudara itu dipukul, hancur, Alkitab Amsal berkata jangan bersuka oleh musuhmu saat dia jatuh. Ini kan bicara kepada sikap hati sebenarnya. Dan sikap hati yang mana? Sikap hati yang dewasa. Berapa di antara kita sering melayani Tuhan? Berkata sama Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi sikap dewasa itu kita belum punya. Dan memang sikap dewasa itu adalah pilihan. Kita menjadi dewasa atau jadi kanak-kanakan itu pilihan, saudara. Ya. Tapi saya yakin dalam setiap waktu yang Tuhan sediakan buat kita tidak akan menyanyiakan waktu itu. Tapi kita akan menggunakannya untuk bagaimana menginterpeksi diri kita menjadi orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Nah, kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Saudara, itu ya. Kasih adalah ya obat yang paling manjur untuk bisa menghilangkan rasa iri hati. Coba sekarang lihat. Siapa yang Anda merasa nggak suka sama dia? Coba cek. Apakah itu iri hati? Coba cek. Mengapa? Lalu coba kembali renungkan. Apakah aku udah punya kasih Kristus? Apakah di dalam aku ini ada kasih Kristus? Karena kalau kita punya itu, kita akhirnya membiarkan semua orang dengan pemikiran mereka sendiri-sendiri, tapi kita tetap terarah kepada Tuhan, dan di doa kita tetap berkata, I bless them. Saya memberkati mereka, Tuhan. Mereka juga adalah ciptaanmu yang paling mulia. Nah, itu jadi doa-doa yang sampai yang paling dasar seperti itu pun akan membentuk diri kita menjadi orang-orang yang dewasa, saudara.
Ya, apalagi kalau saudara sedang nggak suka sama orang itu karena banyak hal yang mungkin orang itu buat. Belum tentu Anda bisa terima yang baik yang dia punya pun, bahkan prestasi-prestasi hebat orang itu pun, Anda akan bilang, itu cuma keberuntungan. Itu enggak. Jadi saudara nggak mengaminkan dan tidak mengiyakan apa yang dia kejar. Kenapa? Ini bahaya. Dasar hati kita ada hal-hal yang kita tinggalkan di dalam, yaitu kebusukan. Dan kita nggak sadar karena itu adalah dari sikap iri hati. Mengerikan saudara. Ya, mengerikan saudara. Nah, oleh karena itu mesti belajar. Dari kisah Daud dan Yonatan ini adalah contohnya. Contoh sikap Yonatan ini dengan menunjukkan kasih dan bersyukur atas keberhasilan dari Daud. Ya, yang sebenarnya memang dia layak karena dia adalah keturunan Saul. Tapi dia tahu Daud yang dipilih oleh Tuhan. Dan dia nggak boleh menggantikan apa yang sudah ditetapkan atau diputuskan oleh Tuhan. Ya. Dan dia berdoa supaya Tuhan terus memberkati Daud. Dan kita juga harus mendoakan yang sama. Berkatilah orang-orang yang memang kita tahu, ya, mereka diberikan Tuhan keberuntungan. Karena keberuntungan itu semua adalah cara Tuhan. Mungkin Tuhan lagi izinkan dia naik, dia diberkati karena Tuhan punya cara. Supaya dari situlah dia bertobat. Dari situlah mungkin dia akan kembali ke jalan Tuhan, kita nggak tahu. Tetapi sikap di hati kita ini harus benar, saudara. Ya, contoh yang berikut, yang klasik, yang Alkitab juga ajarkan tentang iri hati, tentang dari Kain dan Habel, saudara. Ya, ini pelajaran-pelajaran yang nyata. Tapi di akhir zaman saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan. Tadi saya katakan iri hati nggak pandang bulu. Siapapun bisa dimakan sama spirit ini, sama roh ini. Ya. Kain dan Habel adalah pelajaran lain di mana kita belajar menggantikan iri hati dengan sebuah ketekunan. Ya. Ketekunan dan sikap iri hati bukanlah sesuatu yang dengan mudah bisa berjalan berdampingan. Pelajaran dari Kain dan Habel ini kita akan lihat. Ya. Karena ketekunan menciptakan sikap yang produktif, yang dewasa, sementara iri hati cenderung merusak apa yang baik. Ingat baik-baik saudara, iri hati itu cenderung merusak apa yang baik. Jadi sayang banget kita ini mau bangun dalam roh, kita mau bertumbuh dalam Tuhan, tetapi ada iri-iri hati yang bisa merusak apa yang baik. Sehingga ya, Alkitab berkata dilihat dari sudut waktu, harusnya saudara jadi pengajar, ya. Tapi engkau masih terus diajar asas-asas yang pokok, yang dasar. Yang sebenarnya engkau sudah harusnya lewati itu. Udah waktunya untuk engkau mengajar. Karena pengenalan akan Tuhan sudah cukup lama. Tapi rupanya kita belum bisa menjadi seorang pengajar. Masih terus diajar hal-hal yang sangat sederhana. Tentang iri hati, kecemburuan. Ini kan sebenarnya udah merdeka, saudara. Kita udah merdeka di sini sebenarnya. Karena kita udah dewasa. Tapi mengapa kita masih tinggal di dalam lingkaran ini? Nah, sehingga itu membuat kita nggak produktif, saudara. Ya. Ketika melihat ada orang lain yang dinilai lebih, kita akan cenderung melihat rendah orang tersebut. Pasti, saudara. Ya. Nah, harusnya kita memotivasi diri kita bisa menjadi setara dengan mereka, bahkan lebih dari mereka, jika motivasi kita benar, saudara. Ya. Ini nilai-nilai yang kita perlu belajar. Nah, masih ingat marahnya Kain karena hanya pengorbanan Habel yang diterima oleh Tuhan. Ya. Dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Ini pelajaran self-control. Dan iri hati ini adalah ujian terbesar kita semua untuk bisa mempraktikkan yang namanya self-control atau penguasaan diri. Ya, Tuhan bicara kepada Kain, "Mengapa mukamu muram? Kenapa engkau panas hati? Jangan biarkan engkau panas hati." Kenapa? Karena dosa mengintip di depan pintu hatimu. Kalau engkau membiarkan pintu hatimu itu terbuai dengan amarah dan kebencian.
Ya ini ada di hati kita semua kadang-kadang. Kita udah tahu itu nggak benar. Tapi kita membiarkan pintu terbuka besar-besar. Dan kita membiarkan segala macam hal yang nggak baik itu merasuk kita. Mari kita belajar untuk rendah hati. Dan tidak membiarkan iri hati merusak hidup kita, saudara. Ya. Nah, belajar dari kisah Kain dan Habel, iri hati juga sering terjadi saat kita mendapati orang lain mencapai sesuatu yang tidak bisa kita capai. Ya. Persembahan Kain gak diterima oleh Tuhan, hanya Habel. Ya, dan harusnya adik kakak, ya Kain bersyukur kalau ada keluarganya, kakak adiknya yang diterima, artinya persembahannya diterima oleh Tuhan. Harusnya dia bersyukur, ya. Ketika ada orang yang jauh lebih sukses dari kita, cobalah ambil waktu sejenak untuk melihat kembali orang tersebut. Ada berapa harga yang harus ia bayar untuk sampai di titik itu. Ada juga kita mungkin iri, tapi kita nggak lihat kepada hal-hal yang baik. Ini orang nggak pernah buat salah, ya. Dan diangkat Tuhan dengan luar biasa. Mengapa kita harus iri sama dia? Ya coba lihat dia berjuang, dia punya jam doa itu. Kalau semua orang tidur malam nyenyak, ya dia bangun, dia berdoa, saudara. Dia berdoa jam 1 dini hari, dia berdoa jam 2 dini hari. Dia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia berpuasa, dia berbuat baik saat orang nggak tahu di hatinya. Ada yang dia terluka, ada orang yang melukai dia. Tapi dengan hati yang besar, dia berdoa, dia mengampuni. Nggak ada yang tahu. Nilai-nilai itu hanya yang tahu Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat dia dengan caranya, saudara. Nah, motivasi di hatimu itulah yang Tuhan lihat. Ya, sejauh mana Anda dan saya pasti ada hal-hal yang membuat kita jengkel. Tapi Tuhan selalu menunggu respon hati kita terhadap kejengkelan. Kita sudah belajar minggu lalu tentang kejengkelan, ya. Itu merusak sekali jiwa. Tapi kalau kita nangkap dengan baik, ada maksud Tuhan juga kejengkelan terjadi supaya kita didewasakan dengan dalam pola pikir yang baik, yang positif. Jangan biarkan kejengkelan merusak jiwa kita. Nah, hari ini kita belajar. Kalau kita punya motivasi yang benar, saya yakin itu yang membuat Tuhan mengangkat saudara. Ya, orang kan nggak tahu Anda punya jam doa di rumah jam berapa. Orang nggak tahu saat Anda cuci piring, air matamu menangis, engkau berdoa sama Tuhan. Orang nggak tahu. Bahkan suamimu mungkin nggak tahu. Tapi motivasi-motivasi seperti itulah yang dinilai oleh Tuhan. Dan engkau akan dibawa Tuhan naik dengan caranya. Haleluya. Itulah kemenangan kita. Makanya belajar untuk lebih menyenangkan hati Tuhan. Dibanding mata roh kita ini tertipu dan ditipu dan merusak jiwa kita. Alkitab berkata mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat suka banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, maka akan juga rusak seluruh anggota tubuhmu. Karena kamu tidak membiarkan dirimu. Ada banyak orang yang tidak mensyukuri kalau rambutnya hitam pingin putih, yang putih pingin hitam, yang sudah bagus gemuk segar-segar seperti Daud mau kurus, yang kurus merasa nggak puas mau gemuk, yang hidungnya mancung ke dalam nggak bersyukur mau mancung keluar. Semua ini indah, kita harus bersyukur. Jangan coba-coba membandingkan diri kita. Karena kecantikan itu mulai dilihat dari mana? Inner beauty. Dari dalam. Dari dalam. Ya. Jadi orang kalau punya hati, ya, ada lagunya itu yang dulu. Hati senang. Hati senang. Hati senang. Di dalam Tuhan bersuka. Itu lagu-lagu yang luar biasa. Nah itu di dalam hati itu ditanamkan nilai-nilai itu, saudara, ya. Sukacita surgawi. Dan saya yakin itulah yang membuat jiwa kita tenang. Mari belajar cintailah Tuhan melalui pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ya. Sebab Tuhan sendiri mau kita bekerja untuk Tuhan, bukan sekedar kepada manusia. Ada ayat yang dikatakan apapun yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jangan beri ruang bagi iri hati untuk tinggal di dalam saudara. Karena ia bisa merusak dan menghancurkan hidup saudara. Mulai sekarang cobalah untuk melihat apa yang ada pada dirimu sendiri dan bukan kepada dari orang lain. Belajar untuk menghargai dirimu. Ya, pengendalian diri, self control adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain.
sehingga sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima oleh lingkungan. Lingkungan apa? Mulai dari keluarga. Dari keluarga, buatlah dirimu, kalau engkau hadir, kau semua orang senang, ya, tersenyum, senang melihat engkau, suka sekali dengan engkau, ya, karena kehadiranmu dari inner beauty, dari dalam itu terpancar aliran-aliran surgawi, ya. Pengendalian diri juga didefinisikan sebagai kapasitas manusia untuk mengendalikan respon terutama dalam fungsinya untuk beradaptasi dengan norma-norma yang ada, ya, dengan hal-hal yang terjadi, pencapaian jangka panjang dalam hidup kita. Jadi proses akan melatih saudara menjadi orang yang dewasa. Proses akan membuat saudara menjadi orang-orang yang penting. Dan orang penting akan mengerjakan hal-hal yang penting, saudara. Harus ingat itu. Ya, Alkitab berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah diri bukan dalam satu hal aja, 2 hal aja, 3 hal aja, tapi kuasailah dirimu dalam segala keadaan, ya, supaya engkau bisa menunaikan tugas pelayananmu yang Tuhan percayakan kepadamu. Masalahnya kalau dalam pelayanan, dalam pekerjaanmu yang Tuhan percayakan, kalau saudara nggak bisa self-control, ya, emosi amarah itu adalah pintu dosa. Seperti Tuhan tegur kepada Kain tadi. Mengapa engkau marah? Mengapa engkau muram hatimu? Kenapa engkau panas hatimu? Bukankah kamu lihat itu adalah celah di pintu hatimu? Dosa sedang mengintai. Bayangkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Tuhan percayakan buat saudara. Tapi kalau engkau nggak bisa self-control, engkau nggak bisa menguasai diri, engkau biarkan emosi meledak, engkau biarkan hatimu geram sama orang, engkau biarkan hatimu marah sama orang, semua akan hancur, saudara. Itulah makanya kenapa Paulus, ya, dia memberikan nasihat roh kepada anaknya Timotius, anak rohaninya. Untuk apa? Tetap kuasai diri dalam segala hal, ya nak. Sabarlah menderita. Kalau engkau menderita, sabar, tenangkan jiwamu. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan buat engkau dengan baik. Fokuslah kepada Tuhan, ya. Itu nilai untuk kita bisa kuat dalam menghadapi semua ujian-ujian persoalan. Lalu 1 Korintus 3 ayat 3 bagian B dikatakan, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusia, sementara kita bukan berasal dari dunia ini? Ayo ibu-ibu yang ada di kelas home care ini, ya. Ini sekolah karakter yang luar biasa karena kita belajar firman Allah lebih deeper, lebih dalam lagi, menjadi akar-akar roh yang membuat kita bertumbuh dengan bagus. Nah, perhatikan baik-baik, ada akibat dari tidak menguasai diri, ya. Kalau kita tidak menguasai diri, maka poin pertama lihat ini, kita akan kalah terhadap setiap godaan. Godaan itu bisa datang dari dalam dan dari luar, ya. Amon tergoda oleh keinginannya sendiri untuk mendapatkan Tamar, firman Allah, ya. Berbeda dengan kisah Yusuf dan istri Potifar, di mana godaan itu muncul dari luar, ya. Yusuf digoda oleh istri Potifar, ya. Tetapi Amon ini membiarkan dirinya, dia yang menggoda Tamar, ya. Permasalahannya, terkadang godaan itu datang dari dalam diri sendiri dan lebih susah dikendalikan. Ya, Amon susah sekali mengendalikan dirinya terhadap saudara sendiri, Tamar. Dia membiarkan godaan-godaan merasuk jiwanya, sehingga itu membuat dirinya masuk ke dalam perangkap si jahat, ya. Maka dari itu kita perlu berhati-hati karena dunia ini penuh dengan godaan-godaan untuk berbuat dosa. Milikilah penguasaan diri sehingga kita bisa menolaknya. Dan tentu firman Allah adalah dasar kuncinya untuk kita bisa terlepas dari hal itu. Karena Yakobus 1 ayat 14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kenapa ada perselingkuhan? Saya tanya. Kenapa ada perselingkuhan?
Alkitab berkata, jika engkau melihat seseorang dan mengingini dalam hati aja, kamu udah berzina. Nah, kita tidak bisa menolak godaan itu, kita nggak bisa menguasai diri, makanya kita tergoda. Lalu kita berselingkuh, saudara, ya. Dan ingat ini baik-baik. Kekudusan rumah tangga itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Karena Allah yang menguduskan rumah tangga. Nah, kalau antara suami atau istri sedang membiarkan dirinya tergoda oleh matanya, oleh keinginannya, maka salah satu sedang merusak dan membiarkan rumah tangga tercemar. Makanya Alkitab berkata, antara istri atau suami yang mengingini orang lain, maka kamu udah berzina. Lalu bagaimana dengan keturunan kita semua? Semua akan tinggal dalam dosa perzinahan. Nanti one day saya akan kupas tentang hal ini, dan itu mengerikan sekali. Makanya kekudusan Tuhan dalam diri rumah tangga harus dijaga. Tuhan mengajarkan, maka jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah karena mengandung banyak janji, baik untuk zaman hari ini, di sini, di dalam dunia ini, maupun yang akan datang. Dan bahkan Tuhan berkata apa lagi? Kalau suami istri nggak bisa sama-sama jauh kecuali untuk pelayanan atau persetujuan bersama, ya, karena engkau nggak sanggup bertarak bicara tentang bagaimana seks itu kudus, Tuhan berikan kepada rumah tangga. Makanya kalau belum menikah, melakukan itu adalah zina. Dan perzinahan itu bisa merusak jiwamu dan merusak keturunan-keturunanmu. Ini lingkaran si jahat. Jadi jangan pernah kita membiarkan itu terjadi. Kalau ada keluarga kita yang kecolongan, harus cepat-cepat satu kuncinya. Selesaikan pemulihan, bereskan, minta ampun, minta Roh Kudus hadir, mengampuni, menguduskan, dan engkau bertobat sungguh-sungguh kembali ke jalan Tuhan. Yakobus 1:15 berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi mengerikan sekali kalau kita hidup di dalam hal-hal kedagingan, hal-hal dunia, itu bisa merusak segala hal yang baik dalam diri kita. Yang kedua, kalau orang itu salah dalam mengambil keputusan, tidak bisa menguasai diri. Yang pertama tadi dia kalah terhadap godaan. Yang kedua, dia mengambil keputusan yang salah. Ya, Amon sebenarnya mendapatkan dua masukan atau nasihat yang luar biasa dari Yonadab dan dari Tamar sendiri. Namun karena tidak bisa menguasai dirinya, sehingga ia mengambil keputusan yang salah. 2 Samuel 13 ayat 5, ya, dan seterusnya menjelaskan hal itu, ya. Nah, di Amsal pasal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, makanya perlu nasihat. Di dalam kelas home care ini, ada banyak dan semua pelajaran itu mengandung nasihat. Nasihat yang menyelamatkan kita. Karena dalam dunia ini nggak semakin baik-baik saja ya. Dunia ini kalau Anda lihat dengan segala macam problem yang terjadi, dunia ini nggak semakin baik-baik saja. Makanya kita perlu nasihat-nasihat roh dalam mengambil setiap keputusan supaya keputusan itu tidak salah. Tapi sebaliknya kita mendapatkan kasih karunia Allah untuk menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Amsal 29 ayat 22 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Bahkan Alkitab berkata, kalau engkau berteman dengan orang-orang yang suka marah, kamu akan jadi terbiasa dengan pola mereka. Seberapa sering kita salah mengambil keputusan, sehingga salah pula dalam mengambil langkah dan tindakan karena kurang menguasai diri. Mari belajar untuk dapat menguasai diri sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan dalam bertindak. Ya, ini perlu saudara. Banyak berdoa, banyak belajar rendah hati, banyak belajar untuk tenangkan jiwamu dalam hadirat Tuhan. Supaya kita bisa mengalami kelegaan. Bagaimana supaya langkah ketiga bisa menguasai diri? Karakter. Kalau orang gak bisa menguasai dirinya, karakter dan hidupnya pasti akan hancur.
1 Samuel pasal yang ke-15 tadi membicarakan hal ini. Akibat paling parah adalah hancurnya karakternya Amon. Bahkan dia menjadi lebih jahat, hidup dan masa depannya hancur. Amon seharusnya menjadi raja karena dia anak sulung, namun akhirnya harus mati dibunuh pada saat mabuk. Amon tidak pernah dikenal sebagai putra mahkota, namun sebagai orang bebal dan jahat yang tega memperkosa adiknya sendiri. Hidup tanpa penguasaan diri adalah hidup yang menuju kepada kehancuran. Sebab tanpa penguasaan diri, maka akan banyak kesalahan dan masalah dalam hidup kita yang terjadi. Masalah memang selalu ada dalam hidup. Oleh karena itu jangan ditambah lagi dengan masalah yang seharusnya tidak perlu ada, yang muncul karena kurangnya penguasaan diri. Nah, cara agar dapat menguasai diri, doa dan bekerja, ya, berjaga-jaga. Daging lemah, maka perlu berjaga-jaga dalam doamu. Yang pertama, hidupkanlah dirimu dekat dengan Tuhan. Penguasaan diri adalah buah roh yang dihasilkan dari melekat pada pokok anggur yang benar. Ya, ingat itu baik-baik saudara, ya. Jadi penguasaan diri adalah buah roh yang dihasilkan dari pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ini sangat clear, jelas. Anda keluar dari aturan Tuhan, Anda akan selesai. Semua masalah akan datang bagimu. Engkau nggak menemukan jalan keluar. Tapi kalau Anda semakin lekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia, maka setiap masalah boleh aja datang, tapi engkau menemukan jalan keluar karena engkau ada dengan Dia. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Siapa kita? Siapa manusia? Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Saudara dan saya keluar dari jalur Tuhan, selesai semuanya. Ya, makanya dalam pembelajaran kesalahan-kesalahan itu, semua orang pernah salah, semua orang pernah berbuat dosa. Tetapi dari semua pembelajaran itu kita belajar mengambil pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, pelajaran 4, dan seterusnya. Apa yang sedang, mari kita ambil pelajaran. Karena semua itu membuat di dalam Tuhan. Nilai-nilai ini yang perlu saudara dan saya belajar dan mengerti. Bahwa di dalam Tuhan kita semua memperoleh kemenangan. Dan itu janji Tuhan yang besar. Ya. Nah, kita lanjut saudara. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, nilainya adalah apa? Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan untuk dapat menguasai diri kita. Kita perlu disiplin roh lebih tinggi lagi. Ya, latih hidup roh kita sepanjang perjuangan kita. Sebab yang kita lawan ini adalah diri sendiri dengan segala keinginan dagingnya. Ya. Alkitab berkata latihan badannya itu terbatas, tapi latihan kehidupan rohani itu banyak sekali berkat untuk kita bisa peroleh di zaman yang kita sedang lewati ini dan hal-hal yang kita akan dapati atau kita sedang hadapi di masa-masa yang akan datang. Daud pernah menggambarkan bahwa mencari Tuhan itu seumpama seekor rusa yang haus akan air. Dia akan menerjang apapun demi mendapatkan air. Tidak heran bahwa Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ada lagunya ya? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Nah itu saudara ya. Jadi dia menuangkan sebuah syair yang indah. Dia melihat bagaimana rusa itu kalau mendengarkan percikan air, rusa akan melompat dengan sangat cepat menerjang apapun untuk menemukan mata air itu.
sehingga dia bisa minum dengan puasnya. Dia membayangkan dirinya kalau dia mau Tuhan itu, dia akan berusaha apapun itu untuk bertemu dengan Tuhannya, karena dia akan mendapatkan ketenangan dan kesegaran dalam jiwa. Kedekatan dengan Tuhan inilah yang akan membawa kita hidup dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga di dalam kuasa Tuhan kita memiliki kekuatan untuk dapat self control atau menguasai diri. Yang ketiga, bagaimana caranya bisa menguasai diri, saudara? Ada dengan orang-orang yang tepat, komunitas yang tepat, membangun rohani kita. Mazmur 1 memberikan peringatan yang sangat jelas buat kita. Berbahagialah kita, ya. Kita menjadi orang-orang yang penuh dengan hidup damai dan sukacita kalau ya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Kita jadi orang-orang yang penuh dengan damai dan sejahtera. Luar biasa, saya yakin bahwa pelajaran tentang menguasai diri ini memberikan kita manfaat untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena iri hati bisa merusak jiwa kita. Tapi kalau saudara belajar untuk mau introspeksi diri, kita yakin ada kemenangan yang terjadi dalam roh kita. Nah, mari kita belajar melihat bagaimana caranya untuk bisa mengintrospeksi diri. Ya, ini adalah kunci untuk mengembangkan diri. Jadi kalau saudara melihat ada banyak masalah, persoalan, jangan lagi banding-bandingkan diri. Jangan lagi membiarkan diri saudara ada di dalam iri hati atau kekecewaan. Tapi belajarlah melihat ada hal baik apa yang bisa Anda pelajari, dan kembangkanlah hal yang baik itu untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, introspeksi diri. Ini paling penting. Karena orang yang belajar mengintrospeksi diri, ini sedang melahirkan ya sifat-sifat kerendahan hati. Introspeksi itu membuat kita belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati, ya, yang kita akhirnya tahu hak-haknya kita apa, kewajiban kita apa. Dan orang yang bisa introspeksi diri ini punya roh pengertiannya lebih luar biasa, dan orang yang punya pengertian dikatakan orang yang dewasa. Ya, jadi mari kita belajar. Siapa yang mau dewasa? Saya percaya semua kita mau dewasa, ya. Dan oleh karena itu selalu utamakan yang namanya introspeksi diri. Karena Tuhan cara menegur kita itu bisa macam-macam, melalui alam, melalui kejadian, melalui orang terdekat, melalui orang yang jauh, melalui situasi apapun. Tuhan bisa punya 1001 cara menegur kita supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Tetapi kita belajarlah untuk rendah hati, introspeksi diri. Nah, belajarlah mengembangkan kualitas rohani melalui penyerahan hak kita, ya. Sewaktu hak pribadi kita dikendalikan, di mana menyerahkan hak pribadi untuk Tuhan ambil alih, maka itu akan memberikan motivasi yang sangat bagus untuk mengidentifikasi diri kita, firman Tuhan sebagai cermin. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita bawa diri kita bercermin kepada firman, saya percaya kita akan baik-baik saja. Ya, langkah untuk menyerahkan hak pribadi, ya, ada beberapa hal di sini. Mari kita belajar melihat. Yang pertama, mengenali dan tahu batas hak pribadi kita, ya, terutama dalam firman. Kita lihat diri kita, siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Maka kita perlu belajar taat kepada firman-Nya, ya, mengenali dan tahu batas hak kita, ya. Kita berdoa, maka Tuhan yang punya hak menjawab. Nah, begitu saudara. Kita punya hak berdoa. Ya, oke, Tuhan menjawab, biarkan waktu dan cara Tuhan, ya. Yang kedua, menyerahkan hak itu seutuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hak milik, jangan setengah-setengah. Ya, dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalam aku. Ini Paulus bicara tentang hak hidupnya itu bukan miliknya dia lagi. Dia tahu hidupnya dia adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Ini bicara penyerahan diri saudara, ya. Kalau saudara hidup adalah untuk Tuhan, saya yakin kita nggak pedulikan lagi tentang hal-hal kedagingan. Mau disakiti, mau dibenci, kita sudah lewat itu saudara, udah beres itu. Udah beres, udah dewasa di situ. Mari belajar dewasa dengan hal-hal seperti ini, ya. Yang ketiga, 4 langkah menyerahkan hak pribadi. Yang ketiga, bergantung dan percaya Tuhan.
atas apapun yang terjadi, bahwa Tuhan lebih berhak atas hidup kita. Ada banyak orang gak terima kenyataan, kenapa saya begini, kenapa saya sudah melayani Engkau Tuhan, kok saya seperti ini, mengapa? Ini namanya belum menyerahkan hak. Tapi orang yang menyerahkan hak, apapun yang dia hadapi, oh udah Tuhan, Engkau tahu jalan hidupku. Seandainya aku diuji, aku akan muncul seperti emas murni. Penyataan Ayub dalam Ayub 23 ayat 10 itu harus jadi bagian kita. Engkau tahu jalan hidupku Tuhan. Seandainya aku diuji, aku pasti akan muncul seperti emas murni. Adakah malam ini semua kita yang ikut kelas ini sedang berkata demikian? Engkau tahu jalan hidupku Tuhan, seandainya Engkau menguji aku, maka biarkanlah aku muncul seperti emas murni. Haleluya. Ya. Yang keempat, apa yang Engkau harus lakukan dalam menyerahkan hak? Mengucap syukur untuk apapun yang terjadi. Ya. Ini mengucap syukur itu nggak mudah. Kita berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Satu hal aja kita susah, ya, apalagi semua keadaan. Tapi mari belajar untuk melihat. Kalau engkau menyerahkan hak-hakmu kepada Tuhan, engkau akan bisa mengucap syukur dalam segala keadaan apapun. Ya, bedakan hak dan tanggung jawab. Dalam menyerahkan hak pribadi, kita harus berhati-hati untuk tidak salah dengan juga menyerahkan tanggung jawab. Contoh, ya, hak kita untuk mendapatkan, contoh mahasiswa, lagi doanya apa? Aku mau dapat nilai yang baik Tuhan. Anda silakan doakan itu, Tuhan berikan aku nilai yang baik. Itu hak Anda berdoa, dapat nilai yang baik. Tapi ingat, jangan sampai kewajibanmu Anda serahkan sama Tuhan. Hakmu berdoa, tapi kewajibanmu apa? Kewajibanmu adalah Anda belajar dengan rajin. Kadang-kadang kita menyerahkan hak, tapi kita juga menyerahkan kewajiban kita kepada Tuhan yang kerjakan. Emangnya kita pikir Tuhan adalah satpam saudara? Ya. Tuhan, jaga aku supaya aku nggak punya hati yang jahat sama orang, Tuhan. Dari rumah ada doa begitu ya. Tuhan jaga hatiku Bapa. Sampai di tempat kerja, ya, ada ujian karena kita berdoa Tuhan jaga hatiku. Ada ujian supaya kita bisa belajar bertanggung jawab dengan hati kita. Tapi kita juga menyerahkan itu kepada Tuhan. Lalu kita pulang, Tuhan, katanya aku sudah berdoa jaga hatiku. Kenapa aku dibiarkan ada ujian? Banyak orang yang seperti ini, saudara. Ada banyak orang salah berdoa. Ini bahaya. Mari saya pegang kebenaran ini, saudara buat saudara. Ya, bersyukur ini lagi live saya di Facebook. Anda yang dengarkan saya bersyukur untuk pelajaran ini. Ya, karena pelajaran ini harusnya nggak di open. Masa kelas di sini baru open. Tapi saya tergerak memberikan ini. Mari saya kasih tahu. Ada banyak kita, ya, berdoa punya hak. Tuhan, aku doa jaga anak-anakku Tuhan. Mereka baik-baik saja. Oh haleluya. Tapi kita nggak bertanggung jawab mendidik mereka. Lalu waktu anak menghadapi masalah, kita mulai bilang sama Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah berdoa jaga mereka Tuhan? Emangnya kita pikir Tuhan ini adalah bodyguard anak-anak kita, saudara? Jadi pisahkan hak dan kewajiban. Kita punya hak berdoa Tuhan jaga anak-anak kita, tapi Tuhan kasih kita kuasa, otoritas bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita serahkan hak kita, juga serahkan tanggung jawab kita sama Tuhan. Tanggung jawab itu Tuhan berikan buat kita karena Tuhan melatih kita. Kalau punya anak, berarti Tuhan melatih kita jadi ibu yang baik, ayah yang baik, dengan hikmatnya, supaya kita bisa melatih anak-anak kita. Makanya ada banyak orang kecewa dengan doanya sendiri. Nah, karena dia berdoa, Tuhan jaga anak-anakku. Tapi dia nggak mau. Ada orang bilang, anak kamu lagi merokok di sana, anak kamu lagi mabuk. Biarkan aja, aku udah doakan, biarkan Tuhan yang lawat dia. Ada yang begitu, biarkan Tuhan lawat dia. Loh itu nggak bisa. Anak saudara mabuk, anak saudara pukul orang, anak saudara. Ini tanggung jawab saudara sebagai orang tua. Jangan juga bilang itu adalah tanggung jawab Tuhan. Ini saudara, hal-hal kecil tapi kita salah dalam berdoa. Sehingga akhirnya kita tidak menemukan jawaban. Karena kita menggunakan hak yang salah.
kewajiban yang harusnya milik kita, kita serahkan kepada Tuhan. Ini salah. Galatia 2 ayat 20, ya. Contoh yang paling signifikan juga dalam Kejadian 22 ayat 1-7. Saya mau satu wanitanya Allah baca dulu. Galatia 2 ayat 20 dan yang lain ganti-gantian. Kejadian 22 ayat 1-7 berganti-gantian. Yang pertama dulu yang sudah dapatkan silakan dibaca Galatia 2 ayat 20. Monggo ibu-ibu, mari semangat kita semua dari Sabang sampai Merauke. Ya, silakan. Galatia 2 ayat 20. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Yes. Lanjut ibu-ibu. Dalam kitab Kejadian tadi. Kejadian 22 ayat 1, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, lanjut ibu-ibu. Ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang celana keledanya dan memanggil 2 orang beserta Ishak anaknya. Ia membela juga kayu untuk korban pembakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan olehnya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Ayat 6. Ya. Ayat berapa nih Bu? Ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Ulang tuh Bu. Ayat 6. Kejadian 22 ayat 6, Bu. Ayat 6. Ya. Sebentar Bu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya, ayat 7 yang lain silakan. Ya. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Iya, oke, baik. Terima kasih wanitanya Allah dari Sabang sampai Merauke. Ini pernyataan roh yang luar biasa dari cerita ini ya. Kita bisa melihat bagaimana yang namanya penyerahan hak. Pertama Galatia 2 ayat 20, Paulus menyerahkan haknya. Namun aku hidup ini, sekarang di dalam daging ini, bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam
aku. Ini penyerahan hak total, saudara. Lalu Abraham saat diuji dalam penyerahan haknya kepada anaknya Ishak. Ini udah dewasa Ishak, saudara, ya. Tetapi Tuhan mau dia menyerahkan kembali apa yang jadi haknya kepada Tuhan. Dan dicerita dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 7 sangat luar biasa. Bagaimana Abraham akhirnya memberikan kehidupan pribadinya untuk Tuhan ambil alih. Ini luar biasa. Nah, ini kita lagi belajar gimana introspeksi diri, membawa dirimu lebih dekat kepada kehendak Tuhan. Apa yang menjadi hak kita serahkan sama Tuhan. Dan apa yang menjadi kewajiban kita lakukan, saudara. Ya, ini akan kita belajar terus untuk mengerti. Nah, di slide berikutnya kita akan belajar melihat apa yang Tuhan inginkan, saudara. Ya. Oke, sebentar saya kembali ke sini. Nah, kita lihat di sini bagaimana menyerahkan hak kepada otoritas, membiarkan mereka memahat kehidupan kita semakin indah dengan cara Tuhan. Nah, tentu si Paulus nggak langsung begitu aja dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan kalau dia belum diproses. Ingat baik-baik, tak seorang pun bisa menyerahkan haknya kalau dia tidak melewati proses. Kita semua diproses Tuhan juga dengan cara yang berbeda-beda di tangan orang yang berbeda-beda. Saudara, ya. Kadang anak kita bisa Tuhan pakai untuk proses kita, saudara. Kadang suami kita bisa Tuhan pakai proses kita. Kadang gembala kita bisa Tuhan pakai proses kita. Kadang bahkan musuh sekalipun bisa Tuhan pakai untuk mau proses kita. Supaya kita terpahat dengan begitu sangat luar biasa, menjadi indah, lalu kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Nah, mari kita belajar dulu. Otoritas-otoritas yang Tuhan percayakan untuk memahat diri kita ini apa maksudnya? Ada hal-hal yang Tuhan pakai sebagai jalur untuk kita boleh lewat di situ, dan Tuhan mempermudah kita untuk bisa mengalami kemenangan di balik proses yang kita lewati. Nah, yang pertama, 3 tujuan dari otoritas yang Tuhan percayakan buat kita. Yang pertama, supaya kita semakin bertumbuh di dalam hikmat dan karakter. Saudara, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan percayakan jika engkau ada di tangan otoritas ilahi. Ya, satu-satunya catatan peristiwa dalam kehidupan Kristus antara umur 2 sampai 30 tahun adalah bagaimana orang tuanya ya dipakai untuk memahat kehidupan Yesus, menjaga dia, memimpin dia, tetapi ada otoritas lebih tinggi dari manusia ayah ibunya, yaitu otoritas Allah Bapa, ya, yang memimpin dia sampai dia harus melewati yang namanya puasa 40 hari, dia melewati bahkan penyalipan. Itu adalah puncak di mana dia taat kepada otoritas Allah untuk melakukan bagian terpenting bagi orang percaya. Nah, yang kedua, kita harus mengerti bahwa otoritas Allah yang Tuhan berikan untuk kita dipahat itu mendapatkan perlindungan dari pencobaan yang destruktif. Pencobaan, saudara, dalam hidup ini ada banyak kejadian-kejadian yang kita hadapi yang gak bisa kita perang sendiri. Gak bisa. Karena pencobaan yang destruktif itu adalah bisa merusak, bisa memusnahkan, bahkan menghancurkan seseorang. Kalau saudara tidak punya seorang pendoa syafaat, seorang pemimpin roh untuk pimpin saudara, engkau tidak akan bisa keluar dari pencobaan itu. Makanya kita bersyukur Tuhan berkata kepada gembala-gembala, gembalakanlah kawanan dombaku. Bahkan jika ada 100 kawanan domba, 1 hilang, Tuhan berkata tinggalkan 99. Carilah yang 1 itu. Karena begitu pentingnya pengembalaan. Nah saudara, Tuhan sudah pilih gembala-gembala untuk pimpin kita di dalam komunitas pelayanan kita masing-masing.
Mereka itulah yang akan pimpin kita. Bayangkan seseorang keluar cuma gara-gara dia nggak mau diatur, dia nggak mau diarahkan. Saya melihat hidup mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka berbuat dosa, mereka nggak ngerti kalau itu dosa. Sudah nggak ada kepekaan lagi. Mereka membiarkan diri mereka tergoda dengan hawa-hawa nafsu karena mereka keluar dari jalur otoritas. Ini bahaya sekali. Dan ingat, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi good news, kabar baiknya, Yesus datang memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Limpah apa? Ada damai sejahtera. Limpah apa? Ada sukacita. Limpah apa? Ada kebahagiaan. Makanya kita orang percaya ini sangat bahagia, luar biasa. Tapi mengapa banyak orang percaya yang semakin merosot karakter rohnya, bahkan menjadi orang-orang yang banyak khawatirnya, banyak gelisahnya, banyak putus asanya. Ada apa dengan saudara? Kembali ke jalan Tuhan. Otoritas roh Anda perlu untuk memimpin Anda kembali ke jalan Tuhan. Saudara nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ada tangan orang lain tuntun saudara. Karena kita dikatakan seperti domba-domba yang tersesat. Makanya Tuhan kirimkan gembala-gembala, dan gembala itu punya tongkat. Tongkat itu ujungnya itu seperti payung. Tujuannya apa? Kalau dia ada gendong domba yang lain lari mau jatuh ke tebing, ke ujung tebing, maka tongkat yang ada seperti ujung payung itulah yang dia ulurkan, dan itulah yang menarik kepala domba. Kadang-kadang gembala menegur saudara itu memang gak enak memang, tapi percayalah, tongkat keselamatan Anda dapat untuk Anda punya jiwa sendiri diselamatkan. Haleluya. Jadi, tapi di akhir zaman ini saya melihat sudah mulai berkurang roh ketaatan. Kalau gembala khotbah yang benar karena firman Allah, tapi Anda merasa keras, lalu Anda tinggalkan. Kalau gembala sedang melakukan sesuatu di dalam introspeksi roh saudara, Anda merasa gak nyaman, Anda tinggalkan. Ada apa dengan hidup saudara? Saudara tidak akan pernah bisa melewati pencobaan yang namanya destruktif, yang bisa merusak, memusnahkan, bahkan menghancurkan dirimu kalau engkau tidak tinggal dengan gembala-gembala, pemimpin otoritas yang Tuhan percayakan. Karena merekalah, Alkitab berkata, yang berjaga-jaga atas nyawamu. Walaupun mereka nggak minta apa-apa sama kamu, tapi itu tanggung jawab roh mereka menjaga nyawamu. Maka kita bersyukur. Kita bersyukur. Ya, Tuhan membawa banyak orang-orang menjaga diri kita. Yang berikut, tujuan dari otoritas roh, yaitu untuk kita mendapatkan bimbingan yang jelas dalam mengambil keputusan. Kita berkata di Mazmur 1 ayat 1 tadi apa? Berbahagialah kita yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jelas, orang fasik bukan orang yang kenal dan tahu tentang Tuhan. Yang kedua, yang tidak berjalan di jalan orang pencemooh. Sukanya bicaranya menjatuhkan orang. Sukanya kalau ketemu selalu, aduh, susah, selalu susah. Ya, mereka seperti 10 orang pengintai yang selalu kalau datang membawa nilai-nilai yang gak baik, kata-kata yang gak memotivasi orang, tapi kata-kata menjatuhkan. Mereka tidak menyampaikan kata-kata seperti Kaleb dan Yosua. Kata-kata motivasi diperlukan di akhir zaman ini, bahkan termasuk buat suami saudara, buat anak-anak saudara. Mereka butuh kata-kata motivasi dalam roh. Ya. Dan yang ketiga, Tuhan berkata, jangan duduk di jalan orang berdosa. Jangan duduk itu bicara bahwa jangan engkau jadi sama dengan hidup orang-orang berdosa itu. Karena hidup mereka yang mereka putuskan, mereka lakukan adalah cara manusia mereka. Kita bicara hari ini temanya luar biasa. Self-control terhadap iri hati. Dan sekarang penyerahan hak otoritas kita kepada otoritas kita. Penyerahan hak karena introspeksi diri. Mari belajar. Ini semua adalah pelajaran memahat diri kita menjadi lebih baik dari hari kemarin.
Ya, makanya puji Tuhan, tadi masuk kelas semuanya yel-yel. Ya, hari ini Sanglin harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini Norce harus lebih baik dari hari kemarin. Hari ini Dina harus lebih baik dari hari kemarin. Yes, kita terus menggaungkan itu, membantu diri kita untuk lebih baik dari hari kemarin. Karena dasar firman Allah adalah gambaran kita untuk maju dalam Dia. Salah satu aspek yang paling mendasar dari iman adalah menyadari bagaimana Allah memberikan bimbingannya kepada kita melalui orang-orang yang ditempatkan kepada kita. Ya, waktu Tuhan utus seseorang ke situ, Tuhan mau dia selesaikan tugas tanggung jawabnya. Ya, dan dia diberkati di situ. Tapi jika orang itu keluar dari situ, maka dia nggak dapat apa-apa karena di tempat yang baru itu bukan lahannya, itu bukan tempat yang Tuhan utus. Sama, saudara dibawa oleh Tuhan untuk ada di bawah payung roh seseorang atau komunitas roh dalam gereja, dalam komunitas. Anda lagi dibawa Tuhan ke situ untuk apa? Diberkati dalam doa-doa, dibimbing dalam iman, dibangun dalam roh. Maka perhatikanlah itu baik-baik dalam roh. Jangan perhatikan hal-hal kedagingan, karena semua manusia punya sisi kelemahan. Tapi perhatikanlah hidup roh yang Tuhan tempatkan. Manusia masih manusia. Dia bukan malaikat. Tapi belajarlah tunduk kepada kuasa otoritas jika engkau dibawa oleh Tuhan ke situ. Maka taatlah di situ, dengarlah di situ, belajarlah di situ. Maka engkau akan menemukan imanmu dan mengambil keputusan dengan tepat karena arahan-arahan spiritual yang terjadi. Mata rohmu akan dibukakan lebih tajam. Ya. Nah, kita lihat terus. Kerajaan Allah pun tentunya memiliki struktur otoritas yang luar biasa. Dalam Matius 8 ayat 10 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Di saat perwira ya membawa anak buahnya untuk diminta Tuhan sembuhkan. Tindakan otoritas dari seorang perwira menyembuhkan ya bawahannya, ini gambaran tentang sebuah otoritas, bahwa Tuhan selalu menghargai otoritas dalam setiap keputusan mereka untuk memberkati kita. Ini jangan lupa. Jadi saudara dapat pekerjaan yang bagus, saudara diangkat dalam segala macam posisi, engkau punya nama diharumkan, ini jangan sampai lupa. Tuhan membawamu di situ karena ada otoritas yang mendorong engkau sampai di level yang Tuhan mau. Jadi kita belajar hormati Tuhan di situ, ya. Iman kita akan bertambah berlipat-lipat ganda sewaktu kita melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui orang-orang yang Dia tempatkan di atas kita. Luar biasa, ya. Memang akhir zaman dalam 1 Timotius pasal yang ketiga sangat jelas